Halo semua, balik lagi bareng aku, Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau ngebahas tentang stroke lagi nih teman-teman. Yap, dimana yang kita tahu pada kondisi stroke itu sering sekali ditemukan adanya kelemahan ataupun kelumpuhan pada daerah tangan. Nah, aku mau berbagi tips buat kamu gimana sih cara menangani kondisi pada stroke untuk biar tangannya itu enggak kaku dan untuk ngerangsang agar bisa kembali bergerak. Simak terus ya. Nah teman-teman, karena efek dari stroke-nya, tangan seringkali akan mengakibatkan kelemahan yang sangat signifikan jika dibandingkan sama sisi yang sehat. Dan juga kadangkala akan ditemukan yang namanya atrofi atau terjadi pengecilan massa otot. Aku ada tips buat kamu gimana latihan untuk kondisi stroke terutama pada daerah tangan di video yang ini. Oke teman-teman, aku sekarang mau nunjukin kamu gimana latihan pada kondisi stroke. Yang pertama itu mudah banget, kamu cuman mengarahkan si pasien untuk memajukan tangannya dan sisi yang stroke atau yang lemah itu kamu pegang untuk membantu mendorong ke depan. Nah teman-teman, setelah maju ke depan, tidak lupa juga pasien itu harus diarahkan untuk mendorong ke arah belakang. Caranya mudah, kamu pegang tangannya lalu siku dan arahkan ke belakang, diikuti oleh tangan yang sehat. Dan tidak lupa juga kamu harus mengarahkan pasiennya itu bergerak bahunya atau tangan ke samping. Nah, seperti pada video di atas. Mudah sekali bukan? Nah, teman-teman, gerakan yang ketiga ini memutar pada bahu ke arah luar. Caranya juga cukup mudah, kamu pegang siku pasien dan juga tangan dari pergelangannya, lalu kamu putar ke arah keluar. Nah, setelah keluar, lalu tidak lupa juga ke arah dalam teman-teman, agar gerakannya itu optimal dan saling bersinergis. Lakukan secara berulang-ulang tergantung dengan kondisi si pasiennya. Oke, gerakan selanjutnya ini bernama internal rotasi dari si bahunya atau gerakan ke arah ke dalam seperti orang yang mau sholat teman-teman. Lakukan berulang-ulang sesuai dengan kemampuan si pasien. Lalu gerakan selanjutnya hampir sama seperti yang ke dalam tadi, tetapi ini keluar teman-teman, atau disebut sebagai eksternal rotasi. Lakukan secara berulang-ulang juga ya. Nah teman-teman, latihan sebelumnya itu banyak sekali manfaatnya. Antara lain untuk mencegah terjadinya kekakuan dan untuk merangsang dari si tangan terutama untuk otot agar bisa berkontraksi secara maksimal. Tentu saja latihan ini enggak bisa cuman ngandelin satu doang, tetapi harus serangkaian atau diprogram secara khusus. Nah, kira-kira itu dulu untuk video kali ini. Semoga kamu mengerti apa yang aku sampaikan ya. Dadah.